Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Masuk. Materi. Pengertian perkembangbiakan vegetatif. Apa yang dimaksud perkembangbiakan tanaman secara vegetatif? Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif atau biasa disebut aseksual adalah pembiakan tanaman tidak menggunakan biji. Bagian tanaman yang digunakan dalam pembiakan ini adalah akar, batang, atau tunas. Pembiakan tanaman yang dilakukan dengan teknologi kultur jaringan termasuk pembiakan tanaman secara vegetatif, karena bibit itu ditumbuhkan dari bagian sel tanaman yang dibuahi. Umumnya, pembiakan secara vegetatif ditujukan untuk tanaman yang sulit berbiji atau untuk mempercepat tercapainya umur produktif. Menurut Purnomo Sidi tahun 2007, pembiakan tanaman secara vegetatif juga memiliki keuntungan maupun kelemahan tersendiri. Keuntungan pembiakan tanaman secara vegetatif diantaranya yaitu 1. Tanaman hasil pembiakan lebih cepat berbuah. 2. Sifat turunan sesuai dengan induk. 3. Dapat digabungkan sifat-sifat yang diinginkan. Vegetatif alami. Akar tinggal. Akar tinggal adalah cara perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan ketika batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Selain dikenal dengan nama akar tinggal, cara satu ini juga disebut dengan akar rimpang, rizoma, atau akar tongkat. Ciri tumbuhan yang berkembang dengan cara akar tinggal adalah tubuh tumbuhannya dipenuhi dengan ruas-ruas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Dalam buku Kelangsungan Hidup Organisme 2020, karya Keni Andewi, tunas tersebut dalam kondisi lingkungan yang cocok dapat tumbuh dan berkembang menjadi tunas muda. Tunas muda akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuhan di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas tidak tergantung pada induknya. Meski induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Contoh tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biakan dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Di dalam tanah, batang akan mengembang membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh tunas kemudian membentuk tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang, umbi jalar, dan bengkuang. Stolon. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Stolon tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak tergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan stolon diantaranya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas.
Umbi akar ini juga bisa dibedakan lagi berdasarkan asalnya. Ada umbi yang terbentuk dari akar tunggang. Ada juga umbi yang terbentuk dari akar cabang. Contoh umbi dari akar tunggang adalah wortel dan lobak. Lalu contoh umbi dari akar cabang adalah ketela, pohon, atau singkong. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Fungsi spora sebenarnya adalah sebagai alat persebaran seperti biji, namun secara anatomi dan evolusi, biji dan spora adalah hal yang berbeda. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Tumbuhan lainnya dan berkembang biak dengan cara spora adalah jamur, ganggang, dan suplir. Kuis. Kuis perkembangbiakan vegetatif alami. Petunjuk. Soal kuis berbentuk pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Mulai. Kembali. Vegetatif buatan. Cangkok. Mencangkok juga salah satu cara memperbanyak tumbuhan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok merupakan membuat cabang menjadi berakar, kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya itu jeruk, jambu, mangga, rambutan, atau durian. Okulasi. Okulasi berasal dari bahasa Belanda yaitu oculatie, atau bahasa Inggris yaitu budding, yang artinya menempel. Perbanyakan tanaman dengan okulasi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem vegetatif yang lain, yaitu mutunya lebih baik daripada induknya. Okulasi mempunyai persyaratan batang bawahnya telah berumur 3-7 bulan, tergantung dari jenis tanamannya, sehat, perakarannya kuat dan baik. Batang utamanya berwarna coklat dan sudah mulai berkayu. Sementara persyaratan batang atasnya yaitu tunas diambil dari pohon induk yang sehat. Kualitas buahnya baik dan banyak, tidak terserang hama dan penyakit. Dipilih dari cabang ranting yang masih muda dan berwarna hijau kelabu conrat. Stek. Stek berasal dari kata stuk Belanda atau kateks Inggris yang berarti potongan. Sesuai dengan namanya, perbanyakan ini dilakukan dengan menanam potongan pohon induk ke dalam media agar tumbuh menjadi tanaman baru. Perbanyakan tanaman dengan stek banyak dilakukan orang karena caranya sangat sederhana dan tidak memerlukan teknik yang rumit sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Sambung pucuk. Teknik sambung pucuk dilakukan dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah. Batang bawah diharapkan menjadi batang yang tahan terhadap patogen tanah dan kokoh. Sedangkan batang atas merupakan bagian yang memiliki karakter produksi yang diinginkan. Batang bawah ini biasanya menggunakan tanaman yang berasal dari biji sehingga memiliki perakaran yang kuat. Perpaduan dari bagian tanaman yang disatukan tersebut diharapkan akan menghasilkan tanaman jenis baru dengan sifat genetis yang memiliki keunggulan, yaitu kokoh, perakaran kuat, cepat berbuah,
produktif, tahan penyakit, dan mutu buah baik sesuai dengan sifat genetis induknya. Merunduk. Merunduk salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Ujung tanaman tetap tersumbul ke permukaan tanah. Batang yang digunakan harus berupa batang yang dewasa. Untuk cara merunduk tumbuhan harus memiliki cabang atau ranting yang panjang dan lentur. Tanaman yang bisa digunakan untuk cara merunduk seperti sirih-sirihan. Dengan cara ini, kambium pada batang tanaman tidak perlu dihilangkan. Kultur jaringan. Teknik ini merupakan teknik pembiakan sel tumbuhan yang dapat diambil dari berbagai bagian tumbuhan induk. Jaringan ditempatkan dalam wadah yang disterilkan dan dipelihara dalam media khusus sampai berbentuk massa sel yang disebut jaringan kalus. Kalus kemudian dibiarkan dalam media yang syarat hormon penumbuh tanaman dan akhirnya berkembang menjadi planlet. Planlet adalah hasil perkembangan kalus yang telah nampak seperti tanaman aslinya, memiliki daun, batang, dan akar yang jelas saat ditanam. Planlet yang sudah matang bisa tumbuh menjadi tanaman yang subur. Kultur organ. Kultur organ merupakan pengembangan dari metode penelitian kultur jaringan. Kultur organ mampu memodelkan fungsi organ secara akurat dalam berbagai keadaan dan kondisi dengan menggunakan organ in vitro itu sendiri. Bagian dari organ atau seluruh organ dapat dibiarkan secara in vitro. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan arsitektur jaringan dengan mensyaratkan ke arah pengembangan normal. Dalam teknik ini, sangat penting bahwa jaringan tidak pernah terganggu atau rusak, sehingga membutuhkan penanganan yang hati-hati. Media yang digunakan untuk kultur organ tumbuh umumnya sama dengan yang digunakan untuk kultur jaringan. Teknik kultur organ dapat diklasifikasikan menjadi 1. Menggunakan media padat dan 2. Menggunakan media cair. Kuis. Kuis perkembangbiakan vegetatif buatan. Petunjuk. Soal kuis berbentuk pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Mulai. Kembali. Kembali. Tentang. Apakah kamu yakin ingin keluar? Tidak. Apakah kamu yakin ingin keluar? Ya.